Ada 3 waktu yang Allah hadirkan untuk kita. Ada waktu yang sudah berlalu, namanya masa lalu. Ada waktu yang sedang berjalan, namanya masa sekarang atau masa kini. Dan ada waktu yang akan kita lalui, namanya masa yang akan datang. Tidak ada manusia yang tidak melalui 3 masa. Kita pun sudah melalui masa pertama, sedang menjalankan masa kedua, dan kita akan berada di masa yang terakhir. Waktu pula dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ada waktu yang bersifat umum, ada waktu yang bersifat khusus. Wal asri, demi masa. Itu berarti seluruh waktu-waktu yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian ada waktu-waktu khusus yang Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Ada wadduha, demi waktu duha. Ada wallail, demi waktu malam. Ada wan nahar, demi waktu siang. Wal fajr, demi waktu fajar. Masya Allah. Saking pentingnya waktu, Allah bagi-bagi waktu itu, dan kitalah yang menjalankan waktu-waktu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-waktu saifun, fa illam taqta'hu qata'aka, wa illam tushgilha bil haqq ashghalatka bil batil. Waktu itu dari satu perspektif ibarat pedang. Jika kita tidak memanfaatkannya, waktulah yang akan memotong kita. Kalau tidak engkau sibukkan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dengan kebaikan, maka ia akan menyibukkan dirimu dengan keburukan-keburukan. Itulah waktu menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah, beliau katakan, "Ma nadimtu ala syai'in, nadami ala waqtin." Sungguh tidak ada penyesalanku yang lebih tinggi daripada penyesalanku atas waktu. Izdada umri walam yazdad amali. Di mana berdasarkan waktu-waktu itu usiaku bertambah, tetapi amalku tidak pernah bertambah. Itulah waktu. Masya Allah. Yang membahas waktu adalah Al-Quran, yang membahas waktu adalah Al-Hadis, yang membahas waktu para sahabat, para tabi'in, bahkan sekarang pun banyak orang membahas waktu. Kalau pemburu dunia, ia katakan waktu adalah uang. Kalau pemburu yang lain, ia katakan waktu adalah amanah, tanggung jawab, ibadah, dan sebagainya. Memang itulah karunia waktu yang Nabi ingatkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari, nikmatani maghmunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatu wal faraghu. 2 nikmat yang manusia terkadang tidak memandangnya nikmat. Maghmunun, artinya ia terlalaikan dengan waktu, tidak menjadikannya sebagai waktu-waktu yang utama untuk beribadah dan beramal soleh. 2 nikmat yang manusia lupa bahwa itu nikmat. 2 nikmat yang manusia terlalaikan, yaitu as-sihhatu, waktu sehat, dan al-faraghu, waktu luang. Sehat saja waktu, sakit itu waktu. Tidak disebut orang sehat kalau tidak ada waktunya. Tidak disebut orang sakit kalau tidak ada waktunya. Dahulu kemerdekaan juga waktu. 17 Agustus 1945. Itulah waktu merupakan nikmat Allah. Kita batasi pada 3 masa, 3 waktu yang Allah anugerahkan untuk manusia. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan masa lalu. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Surat Yusuf ayat 111, ayat yang terakhir. Sungguh pada cerita-cerita mereka di masa lalu, sungguh pada peristiwa-peristiwa masa lalu, pada orang-orang masa lalu, masa dahulu, terdapat banyak ibrah. Syaratnya
kita menjadi ulul albab. Tapi kalau tidak ulul albab, maka masa-masa lalu tidak dijadikan pelajaran. Sekedar biarlah masa lalu berlalu. Padahal Allah ingatkan ceritanya kaum Nabi Nuh, ceritanya Nabi Adam, ceritanya Qarun, ceritanya semuanya, kata Allah, ibroh. Apa ibroh itu? Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar mengatakan dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, ibroh itu ada dua. Yang pertama adalah cermin mir'at, yang kedua adalah durus pelajaran-pelajaran. Kalau kita ingin terpandang baik, maka kita selalu bercermin. Termasuk dipandang baik oleh Allah, maka kita perlu bercermin. Atau itu adalah pelajaran-pelajaran. Kita butuh pelajaran yang banyak. Karena ujiannya banyak. Kecuali kalau kita yakin tidak ada ujian, maka tidak perlu belajar. Ternyata kita semuanya diuji oleh Allah. Maka Allah gambarkan masa lalu supaya kita mendapat pelajaran saat diuji. Insya Allah lulus. Tapi kalau tidak pernah melihat masa lalu, yang mana masa lalu pun banyak ujian dan mereka ada yang sukses, ada yang gagal, maka mungkin kita termasuk yang gagal terhadap masa sekarang karena tidak mengambil pelajaran dari masa lalu. Kalau kata Nabi, la yaldagul mu'minu fi juhrin marrotaini. Jangan sampai orang beriman terperosok ke dalam lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Yang pertama berarti masa lalu. Yang kedua kali berarti masa sekarang. Apalagi ketiga kalinya, apalagi kesekian kalinya. Itulah konsep dari masa lalu. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi. Telah berlangsung sekian banyak sunnah-sunnah Allah di masa yang lalu. Ada sunnah yang bernama sakit, ada sunnah yang bernama keadaan ini dan keadaan itu. Itulah sunnatullah. Di surat Az-Zariyat 49 Allah tetapkan untuk kita semuanya berdasarkan waktu-waktu yang ada. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Ada pasang, ada surut. Ada atas, ada bawah. Kata Imam Ibnu Katsir, bahkan ada langit, ada bumi. Ada malam, ada siang. Ada baik, ada buruk. Dan ada surga, ada neraka. Semuanya berdasarkan waktu. Orang dikatakan baik karena waktu-waktunya baik. Orang dikatakan tidak baik karena waktu-waktunya tidak baik. Itulah masa lalu yang Allah sebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Maka Nabi SAW juga menyebutkan bahwa seorang yang paling baik menurut Nabi ketika ditanya oleh sahabatnya, ayyun nasi khair, siapa manusia paling baik? Ternyata Nabi membahasnya dari perspektif waktu, perspektif usia. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang paling baik kata Nabi yang umurnya panjang, berarti waktunya banyak sekali dan amalnya juga baik. Sedangkan manusia paling buruk menurut Nabi juga dikaitkan dengan waktu, yaitu orang yang panjang umurnya berarti waktunya banyak dan buruk pula amalnya. Sepanjang waktu yang Allah berikan, ia malah berbuat buruk. Jadilah ia yang terburuk. Berarti orang yang baik maupun buruk adalah karena waktu yang Allah berikan kepadanya. Waktu yang sempit, kalau dia baik, jadilah dia baik. Waktu yang panjang, kalau dia baik, jadilah paling baik. Maka kita biasanya minta kepada Allah diantaranya panjang umur. Tapi jarang yang minta panjang waktu. Kalau bisa waktunya jangan panjang-panjang.
Ngaji pun jangan panjang-panjang. Sekolah pun jangan lama-lama. Makan pun tidak boleh lama-lama. Itulah masa lalu. Banyak sekali kisah-kisah masa lalu. 3/4 Al-Quran isinya adalah kisah. Dan kisah paling banyak kisah masa lalu. Barulah kemudian ada kisah masa yang akan datang. Kisah kiamat, kisah akhirat, kisah nikmat, kisah azab, kisah penduduk surga, kisah penduduk neraka. Kenapa Allah hadirkan kisah-kisah itu? Karena sebagai bahan ibrah. Apakah itu sebagai cermin? Apakah itu sebagai durus pelajaran-pelajaran? Inti dari 3 waktu, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, terletak pada masa kini. Ini intinya waktu. Karena dengan adanya masa sekarang atau masa kini, kita dapat memanfaatkan 2 hal. Yang pertama, masa sekarang itu untuk mengoreksi masa-masa lalu kalau banyak salah dan dosa, atau untuk beramal dan meningkatkan apa yang sudah dilakukan di masa-masa yang lalu. Karenanya tanpa masa sekarang mungkin kita sudah berada di dalam keadaan tidak baik. Karena kita umumnya punya masa lalu kurang baik, tidak baik, atau amat sangat tidak baik. Masa lalu kita, ya kita banyak dosa dan salah. Kita cenderung tidak memanfaatkan waktu. Maka Allah siapkan masa sekarang dalam rangka mengoreksi masa-masa yang lalu atau meningkatkan kebaikan-kebaikan masa lalu. Di masa lalu ada ibadah dan amal soleh yang kita lakukan, maka masa sekarang kita jaga dan kita tingkatkan. Demikian juga kita punya dosa dan salah di masa lalu, maka sesuai dengan petunjuk surat Hud ayat 114. Wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan masa sekarang dapat menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu. Bayangkan orang tidak punya masa sekarang. Kalau iya, banyak buruknya sulit. Kalau iya, banyak baiknya belum cukup. Maka Allah siapkan masa sekarang, fungsinya adalah untuk mengoreksi masa lalu atau untuk menjaga kebaikan masa lalu, untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan di masa sekarang. Yang sekarang itu adalah masa beramal. Untuk menghapus masa-masa dahulu yang dosa dan salah, atau fungsi masa sekarang luar biasa. Masa sekarang itu kata Allah untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, esok itu bahasa yang relatif. Al-Quran pun tidak menyebutkan esok itu kapan. Maka pandangan para ulama tafsir, esok ya sesuai dengan waktunya. Hari ini hari Sabtu, esoknya Ahad. Atau esok bisa tahun depan. Maka dikatakan momentum pergantian waktu adalah momentum mempersiapkan lebih baik di masa yang akan datang. Masya Allah. Maka masa yang sekarang itu potensinya sangat besar untuk merencanakan masa yang akan datang. Al-ghad paling tinggi adalah akhirat. Maka mayoritas ulama tafsir memang memahami wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad adalah liyaumil akhir. Besoknya akhirat enggak ada lagi besok. Itu besok yang paling besok. Makanya ghad yang paling terakhir namanya hari akhirat. Setelah itu enggak ada lagi. Bahkan kita tidak akan menemukan waktu. Masa sekarang berfungsi ganda untuk mengoreksi
masa lalu yang cenderung salah dan dosa sehingga Allah berkenan menggugurkannya. Nabi pula mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi keburukan masa lalu dengan kebaikan masa sekarang, maka kebaikan masa sekarang menghapus keburukan masa. Teori muhasabah itu berasalnya dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang kita kenal dengan ungkapannya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Umar yang faham benar. Kenapa Umar faham? Ia punya masa lalu yang notabene adalah dosa dan maksiat. Tapi ia yakin masa ketika sudah bertemu dengan Nabi, dibimbing oleh Nabi, ia menjadi baik dan ia tutup masanya dengan penuh kebaikan. Jadilah seorang Umar adalah seorang manusia yang memahami waktu dengan baik, mengamalkannya dengan baik. Kalau Umar tidak faham waktu, maka mungkin ia terbawa masa lalu dan tidak punya masa sekarang yang bagus, apalagi masa yang akan datang yang lebih bagus. Sehingga ungkapan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu dirujuknya kepada ucapan sahabat Umar. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sampai Allah menyebutkan di surat Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8 ada nanti hisaban yasira. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu karena ada yaumul hisab. Itu betul-betul hari penghitungan, dihitungnya dari A sampai Z. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari semua waktu yang Allah alokasikan. Kalau 60 tahun, ya dari mulai ia balik sampai ia menyelesaikan usianya. Bisa dibayangkan sekian banyak yang ia lakukan sepanjang waktu, semuanya dihisab oleh Allah. Namun kalau mendapatkan dengan tangan kanannya, kata Allah, ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa makna hisab yang mudah? Ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man nuqishal hisab udzib. Siapapun kalau betul-betul dihisab oleh Allah, maka tidak ada yang bisa selamat. Karena hisabnya paling akurat, hisabnya paling teliti, dan tidak mungkin ada manusia yang tidak bersalah. Pasti manusia tempatnya salah dan dosa. Kalau betul-betul Allah menghisab, tidak ada yang bisa selamat. Maka Aisyah penasaran, nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alaysa qala Allah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kan Allah sudah berfirman, dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Nabi SAW, dzalikal arad. Itu bukan hisab yang sungguh-sungguh, tapi itu arad. Apa itu arad? Hanya ditampilkan, dipaparkan saja, hanya dislaidkan. Ini tampilannya, ini ditampilkan saja, tapi tidak dihisab. Kalau ditampilkan kan sekedar untuk diketahui. Kenapa cuma ditampilkan, kata Nabi? Karena sudah dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Berarti cara supaya hisabnya hisab yang mudah, kesalahan sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau kesalahan belum diampuni oleh Allah, mohon maaf, hisabnya hisaban asira, bukan hisaban yasir. Supaya hisab yasir adalah dengan memohon ampun kepada Allah. Kapan kita mohon ampun? Sekarang. Atas apa? Atas dosa masa lalu. Dan ciri orang yang mohon ampun bertobat adalah masa kini lebih baik dari masa lalu, dan ia lebih baik lagi hingga puncaknya masa akhir ia selesaikan dengan husnul khatimah. Itulah taubat yang disebut oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah ia bertobat masa sekarang
atas masa lalu, ia lebih baik masa sekarang dari masa lalu, dan ia tambah baik di masa yang akan datang. Itu tobat yang nasuha, surat At-Tahrim ayat 8. Masa yang akan datang adalah masa yang menentukan. Maka konsepsinya di surat An-Nahl 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Nanti, berarti kan nanti masa yang akan datang. Allah sudah sebutkan, Allah Maha tahu masa yang akan datang. Kita tidak tahu. Allah Maha tahu bahwa nanti ada hamba-hambaku yang diwafatkan dalam keadaan baik. Ada pula di ayat 28-nya orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan zolimi anfusihi, menzolimi diri sendiri. Berarti Allah gambarkan loh, nanti ada yang seperti ini supaya jadi contoh. Nanti ada orang-orang yang menyesal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Masa yang akan datang, dan itu paling akhir menyesal, kata Allah. Nanti ada yang menyesal. Bagaimana menyesalnya? Ya Allah, kasih waktu sedikit saja hamba hidup ke dunia. Kata Allah, mau apa? Aku akan banyak bersedekah, aku akan menjadi orang-orang soleh. Jawabannya, kalla, maaf, tidak, sekali-kali tidak. Karena sudah aku kasih 2 waktu. Waktu yang sudah sangat lama, waktu yang sudah sangat banyak. Maka sekarang al-akhir itu tidak ada konsepsi amal, tidak ada ibadah, yang ada adalah penyesalan. Kalau masa dahulunya penuh dengan dosa, atau yang ada adalah keberuntungan kalau masa lalunya penuh dengan amal soleh. Di Al-Quran banyak Bapak Ibu cerita masa yang akan datang. Bagaimana penghuni surga, ada ceritanya. Kenapa mereka masuk surga? Dijelaskan oleh Allah. Kenapa mereka masuk neraka sakor? Masalakakum fi sakor. Itu bukan sekarang, nanti. Maka Allah gambarkan dulu, ini nanti akan seperti ini. Allah kasih peluang namanya waktu untuk kita rencanakan dunia yang paling baik, untuk kita rencanakan akhirat yang paling baik. Karena bagi Allah, yang Allah lihat adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum dan wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan kalian, gambaran kalian, fisik kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal. 2. Nabi mengingatkan, yang Allah lihat berarti yang Allah nilai, yang Allah balas adalah amal-amal hati sekaligus amal-amal Al-Quran. Makanya amal itu memang banyak sekali. Hati juga bisa dikategorikan amal, dan amal-amal perbuatan juga dikategorikan oleh Allah sebagai amal. Tapi merencanakan, itulah yang dituntun oleh Rasulullah, merencanakan kebaikan dunia sekaligus merencanakan surga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal-amal ibadah kita di masa lalu. Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, dan masa kini jauh lebih baik dari masa lalu. Masa yang akan datang insya Allah akan lebih baik dari masa-masa sekarang dan masa yang lalu. Itulah doa kita, itulah permohonan kita, dengan syarat kita terus-menerus menjaga kebaikan, meningkatkan kebaikan, sampai puncaknya akhir dari seluruhnya adalah amat sangat baik nilainya di sisi Allah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.